Bab 1084. Sadar. Setelah Anisong mengucapkan kata-kata ini, Audrey Han merasa detak jantungnya jauh lebih cepat. Bang bang bang. Hampir melompat keluar dari dadanya. Dia membuka bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Anisong menggodanya, "Jangan terlalu bersemangat, tenangkan pikiranmu. Kamu adalah wanita hamil. Tenangkan emosimu dan belajarlah untuk mengendalikan diri ya." "Maaf." Audrey Han tersenyum meminta maaf, mengulurkan tangannya untuk menutupi bibirnya, memilah emosinya sebelum berbicara lagi. "Aku akan mengendalikannya Bibi, ketika salju berhenti, aku akan segera kembali. Jangan khawatir, keselamatan adalah prioritas pertama." Salju berhenti selama 2 hari penuh, jalan raya diblokir dan akan lebih lambat untuk kembali. Audrey Han terlalu malu untuk mendesak dan tinggal di kota tetangga selama 4 hari kemudian kembali. Hal pertama yang harus dilakukan setelah kembali ke kota utara adalah pergi ke rumah sakit. "Kamu terlalu gegabah." Anisong mengerutkan kening. "Bibi, bukankah aku kembali dengan selamat? Dan kita telah tinggal di sana untuk waktu yang lama. Bibi telah bekerja keras akhir-akhir ini. Biarkan aku menjaganya di sini. Kembalilah dan istirahat." Anisong berpikir sejenak, mengangguk dan membawa lelaki tua itu kembali. Setelah semua orang pergi, Audrey Han menemani Golden Ye sendirian, memegang tangannya. "Aku berlari sejauh ini untuk berdoa untukmu. Jika kamu dapat mendengar apa yang aku katakan, kamu harus bangun lebih awal dan jangan tidur sepanjang waktu." Dia bergumam dan berbicara dengan Golden Ye dengan lembut. Dia tidak tahu apakah Golden bisa mendengarnya atau tidak, tetapi sekarang tidak ada orang di sekitar. Dia hanya ingin memberitahu Golden Ye kata-kata ini, "Bayiku dan aku membutuhkanmu, jadi kamu harus segera bangun, tidak masalah jika kamu tidak mengingat sebelumnya." Setelah itu, Audrey Han berbicara banyak dengan Golden Ye sebentar-sebentar dan akhirnya tertidur di lengannya. Ketika Gita datang di malam hari, dia melihat pemandangan ini, tiba-tiba marah dan tertekan. Jelas dia wanita hamil, tapi tertidur tengkurap dan tidak takut masuk angin. Arthur Xiao mengerutkan bibirnya ketika dia melihat adegan ini dan kemudian berkata, "Lebih baik membangunkan nyonya muda, tidak baik tidur seperti ini." "Aku juga berpikir begitu." Gita mengangguk dan maju untuk membangunkan Audrey Han. Setelah Audrey Han bangun, dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan menggosok matanya. "Gita, kamu sudah datang ya?" Tidak tahu sekarang jam berapa, Audrey Han ingin melihat waktu, tetapi Gita membantunya berdiri. "Mengapa kamu tidak menjaga dirimu sama sekali dan tertidur di sini?" Ketika bangun, kaki Audrey Han mati rasa dan hanya bisa duduk. "Apa yang terjadi?" Wajah Audrey Han malu. "Kurasa aku berada di postur yang sama terlalu lama, jadi kakiku agak mati rasa." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menggosok pahanya. Gita hanya bisa membantunya sambil memarahinya. Setelah selesai, Arthur Xiao berbicara. "Serahkan padaku untuk menjaganya." Audrey Han mengerutkan kening, "Tapi kamu mengendarai mobil kemarin, apakah kamu beristirahat dengan baik?" "Nyonya, jangan khawatir. Aku kembali hari ini untuk tidur, aku sangat energi sekarang. Selain itu, Tuan Muda Ye dalam kondisi stabil sekarang. Setelah malam tiba, aku akan menemukan waktu untuk beristirahat sendiri." Keesokan harinya, Audrey Han berbicara banyak di samping Golden Ye dan akhirnya tertidur. Kemudian Audrey Han bermimpi. Dalam mimpi, Golden Ye sadar, tetapi dia telah melupakan segalanya dan kemudian dia tidak mengenali Glenn, atau bahkan tidak mengakui bahwa anak di perut Audrey Han adalah anak Golden Ye dan dengan dingin berkata pada Audrey Han berkata, "Wanita, jangan berpikir bahwa kebohongan ini bisa menipuku. Bagaimana aku bisa tertarik pada wanita sepertimu?" Kemudian mendorong Audrey Han dengan keras dan jatuh di tangga. Audrey Han langsung ketakutan dan dikejutkan dengan keringat dingin. Hal pertama yang dia lakukan ketika bangun adalah mengulurkan tangan dan menyentuh perutnya.
Tidak ada rasa sakit di perutnya dan tidak ada yang terjadi, jadi Audrey Han perlahan menjadi tenang. Colden Ye masih berbaring dengan tenang di ranjang rumah sakit, kulitnya terlihat sedikit lebih baik dari kemarin. Ternyata hanya mimpi dan peringatan palsu. Audrey Han mengangkat tangannya dan mengelus keringat halus di dahinya, detak jantungnya masih cepat, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Setelah akhirnya menstabilkan emosinya, Audrey Han memegang tangan Colden Ye lagi. Telapak tangannya berkeringat karena ketegangan, tetapi telapak tangan Colden Ye kering dan hangat, benar-benar berbeda darinya. Aku mimpi buruk dan itu membuatku sangat takut. Aku tahu bahwa adegan dalam mimpi itu tidak mungkin terjadi dan kamu bukan tidak menginginkanku, jadi. Bisakah kamu bangun dengan cepat? Semua orang sangat mengkhawatirkanmu. Dokter berkata bahwa kamu mungkin akan bangun dalam waktu singkat, atau kamu mungkin tidak bangun untuk waktu yang lama. Aku katakan padamu Colden, aku telah sangat menderita sebelumnya dan tidak ingin tinggal dengan orang koma di paruh kehidupanku yang berikutnya. Jika kamu benar-benar tidak bangun. Setelah mengatakan ini, Audrey Han menurunkan matanya, bola matanya jelas telah ternoda oleh tetesan air dan ada uap air di depan matanya, dia tidak bisa melihat pemandangan di depannya. Bibir merah muda itu sedikit terbuka. Aku benar-benar tidak menginginkanmu lagi. Begitu suara itu terdengar, Audrey Han merasa bahwa ujung jari Colden Ye tampak bergerak. Dia membatu di tempat seperti disambar petir dan kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat telapak tangan Colden Ye yang lebar, jantungnya berkedut. Apakah itu ilusinya? Bagaimana tangan Colden Ye tampak bergerak barusan? Pada saat ini, suara bernada rendah yang sedikit lemah tapi familiar terdengar. Cobalah jika berani. Audrey Han berdiri di sana dengan kaku. Dia tidak berani bergerak dan bulu matanya bergetar hebat, dia perlahan mengangkat matanya dan melihat ke arah Colden. Tidak tahu kapan, dia membuka matanya. Setelah tidur untuk waktu yang lama, matanya masih dalam, memegangnya erat-erat seperti rantai besi, sementara bibir Colden Ye sedikit pucat. Ketika melihat Audrey menatapnya, alisnya mengernyit dan bibir tipis itu terbuka lagi. Kamu barusan bilang, tidak menginginkanku. Bagaimana mungkin Audrey Han peduli dengan apa yang dia katakan? Terkejut dan bahagia, kesal dan cemas, duduk selama puluhan detik dan kemudian bereaksi dengan cepat, tiba-tiba bangkit dan memeluknya erat-erat. Colden Ye hanya merasa seluruhnya menjadi gelap dan dipeluk oleh Audrey Han. Kemudian air mata hangat jatuh ke lehernya. Colden Ye menarik napas dalam-dalam, hatinya tertekan. Wanita ini, kamu akhirnya bangun, Aku kira kamu akan selalu tertidur, baguslah, akhirnya kamu bangun. Melihat dia menangis untuknya, Colden Ye sangat tertekan sehingga dia mengangkat tangannya dengan susah payah dan dengan lembut mendarat di pinggangnya, memeluknya. Jangan menangis, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Mungkin sudah lama berbaring, jadi suaranya sangat serak. Audrey Han kesal secara emosional, ingin memeluknya dan menangis sebentar. Mendengar suaranya seperti ini, dia melepaskannya dan menghapus air mata. Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Setelah itu, dia hendak bangun untuk menuangkan air ke Colden Ye, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak, aku harus mencari dokter untuk melihat kondisimu, kemudian aku akan memberimu air jika tidak ada masalah lagi. Bersambung.